Rahasia spiritual dari kitab Mazmur ke-91 yang selama ini mungkin kita tidak tahu atau belum tahu di balik makna spiritual yang tersimpan. Mari kita simak penjelasannya. Bagian pertama. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2 adalah pernyataan iman yang kuat tentang perlindungan dan keamanan yang tersedia bagi mereka yang percaya kepada Allah. Ayat ini menggambarkan hubungan yang intim dan mendalam antara orang percaya dengan Allah yang maha tinggi. Berikut adalah makna spiritual dari setiap bagian ayat tersebut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yaitu keintiman dengan Allah. Duduk dalam lindungan Allah menggambarkan hubungan yang dekat dan intim dengannya. Ini bukan hanya sekedar menghadiri gereja atau melakukan ritual keagamaan, tetapi menghabiskan waktu bersama Allah dalam doa, perenungan, dan ketaatan. Keamanan dan perlindungan. Lindungan yang maha tinggi adalah tempat yang aman dan terlindung dari bahaya. Ini adalah tempat di mana kita dapat merasa aman dan damai di tengah badai kehidupan. Ketergantungan pada Allah. Duduk juga menyiratkan ketergantungan pada Allah. Kita tidak mencoba untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi kita bersandar pada kuasa dan perlindungannya. Penjelasan berikutnya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kehadiran Allah yang konstan. Bermalam dalam naungan Allah menunjukkan kehadirannya yang konstan dalam hidup kita. Dia tidak hanya melindungi kita di siang hari, tetapi juga di malam hari ketika kita rentan terhadap ketakutan dan kekhawatiran. Kekuatan dan kuasa Allah. Naungan yang maha kuasa adalah simbol kekuatan dan kuasa Allah yang tak terbatas. Dia mampu melindungi kita dari segala macam bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Istirahat dalam Allah. Bermalam juga menyiratkan istirahat dan ketenangan dalam Allah. Kita dapat melepaskan kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Berikutnya, akan berkata kepada Tuhan, yaitu komunikasi dengan Allah. Bagian ini menekankan pentingnya berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Kita dapat berbicara kepadanya tentang segala hal yang ada di hati kita, baik suka maupun duka. Pengakuan iman. Berkata kepada Tuhan adalah tindakan pengakuan iman. Kita menyatakan kepercayaan kita kepadanya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Hubungan pribadi. Berkata kepada Tuhan menunjukkan hubungan pribadi dengannya. Kita tidak hanya berbicara kepadanya sebagai Allah yang jauh, tetapi sebagai Bapa yang mengasihi kita. Berikutnya lagi, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat perlindunganku adalah tempat di mana kita dapat berlindung dari bahaya dan kesulitan. Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Kubu pertahananku adalah benteng yang kuat yang melindungi kita dari serangan musuh. Allah adalah kubu pertahanan kita yang tak terkalahkan. Kepercayaan yang penuh. Allahku yang kupercayai adalah pernyataan iman yang penuh. Kita mempercayai Allah sepenuhnya dan menyerahkan diri kita kepadanya dengan keyakinan. Makna spiritual keseluruhan. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa mereka yang tinggal dekat dengan Allah akan mengalami perlindungan, keamanan, dan kedamaian yang tak tertandingi. Mereka dapat mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan mereka, dan mereka dapat berkomunikasi dengannya melalui doa. Penerapan. Ayat ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti membangun hubungan dengan Allah. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Allah. Mempercayai Allah
dalam segala situasi. Percayalah kepada Allah dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai Anda, tetapi bersandarlah pada kuasa dan perlindungannya. Bersambung. Bagian kedua.